أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعته الكميلة وخص بها بنبوة نبيه الكريمة وأيدها بالخلافة الرشيدة على منهج النبوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع على أبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمانني في الدنيا أخبته يوم القيامة. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, kita lanjutkan kembali kajian umum kita. Kita masih membahas seputar akidah. Ya, kemarin kita membahas tentang visi yang harus segera dimiliki oleh kaum muslimin. Kita mereview sejenak apa sih yang menjadi visi muslim. Ya, tentu dia harus tumbuh kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran dalam dirinya, maka dia tidak akan memiliki visi. Maka hidupnya dia akan mengalir seperti air. Dan dia tidak tahu mau arahnya kemana. Yang penting kemana dia menurun, maka kesanalah arah air. Kita lihat kondisi umat Islam itu begitulah realitasnya hari ini kan. Kemudian kalau kita mereview sejenak dalam pertemuan sebelumnya, bahwa ada dua landasan amal. Yang pertama kita sudah memahami, yaitu harus ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah amal soleh yang sedang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu bersama berkumpul di majelis ilmu. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas thalabul ilminya itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat kedua itu dia harus benar. Benar itu seperti apa? Tentu bukan perspektif manusia hari ini. Kalau kita ini tolak ukur kebenaran itu dari manusia, maka kita akan berselisih terus-menerus. Ya kan? Contohnya dalam kehidupan kita sampai hari ini, kenapa berselisih terus-menerus? Karena kebenaran itu tidak menyandarkan kepada pemilik kebenaran. Nah itu. Maka umat Islam seluruhnya berselisih. Ya kan? Melupakan persatuan, benar tidak? Nah, itu kan, apalagi persoalan pokok di dalam Islam tadi itu nyaris hari ini tidak menjadi prioritas bagi seorang muslim. Padahal ya kebetulan kita ini sedang berada
di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi. Lalu apa sebenarnya makna dari Maulid itu? Setiap tahun diperingati, benar tidak? Setiap tahun memasuki bulan Rabiul Awal, kaum muslimin berkumpul di majelis memperingati. Lalu ibrohnya apa? Ya kan? Kenapa? Karena membahas Maulid itu tidak sampai kepada hakikatnya, maka tidak membangkitkan umat. Padahal kalau kita membaca kitab-kitabnya para ulama terdahulu, ya kan, bagaimana luar biasanya Maulid Nabi ini. Kalau tidak ada Maulid Nabi, lalu dengan cara apa kita ini membangkitkan umat? Ya kan? Bahkan kata Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan laulal maulid la makanatil hijrah. Andaikan tidak ada maulid, tidak akan ada hijrah. Laulal maulid la wa makanal badar. Andaikan tidak ada maulid, tidak akan ada perang Badar. Laulal maulid la makanal wa makanal Makkah, Fathu Makkah. Kalau tidak ada maulid, tidak ada pembebasan kota Makkah. Artinya ketiga hal ini, kalau tidak terjadi maulid, maka tidak akan ada. Kalau tidak ada hijrah, maka tidak akan ada Islam. Betul tidak? Sampai hari ini, kita mungkin masih kafir. Mungkin kita ini, entah apa saja mungkin kita sembah hari ini kan. Ketemu batu, kita sembah batu. Ya kan? Ketemu batu cincin, nah ini kayak lain, ini sembahannya batu cincin. Ketemu kayu, ini kayaknya kayu ini keramat disembah. Karena kita tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah tadi itu. Lalu syukur kita terhadap maulid, diutusnya baginda Rasulullah itu, di mana letak syukurnya tadi itu? Tak ada. Betul tidak? Jadi kalau kita kembalikan kepada makna yang sesungguhnya, rasa syukur kita ini kepada diutusnya Rasulullah itu nyaris tak ada. Hanya sebatas di lisan. Maka di dalam di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 itu, ya Allah memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu. Sungguh ya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Kemudian Allah persyaratkan bagi siapa saja yang mengharap rahmat dan juga keselamatan hari akhir. Maka syaratnya dia harus menjadikan Rasulullah itu sebagai tauladan. Kalau tidak menjadikan Rasul itu sebagai tauladan, maka cintanya itu dusta. Cinta kepada Rasul itu dusta. Ulama-ulama terdahulu itu menggambarkan baginda Rasulullah itu, Masya Allah. Bagaimana kita ingin menggambarkan keagungan, kemuliaan baginda Rasulullah? Kalau kita ini diibaratkan pasir, satu butir pasir, bagaimana mungkin satu butir pasir itu bisa menggambarkan gunung yang tinggi? Benar tidak? Kalau kita ini hanya setetes air, bagaimana mungkin kita akan bisa menggambarkan air laut, lautan yang begitu luas? Begitulah kalau kita ini ingin memahami makna kecintaan kita kepada baginda Nabi itu. Nggak bisa kita menggambarkan. Lalu barulah muncul rasa syukur. Kalau tidak, ya kita biasa saja bersolawat. Marilah kita sama-sama bersolawat. Semoga kelak Allah memberikan syafaatnya kepada kita. Itu kan seremonial saja. Perkara yang dia gampang-gampangkan. Benar gak? Nah itu. Dan syarat yang kedua ini betul-betul hari ini tak ada penampakannya. Syarat diterimanya amal itu harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya tadi sudah jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad tadi itu menjadi tauladan. Berapa lama Rasul mempersiapkannya? 40 tahun. Bayangkan antum.
40 tahun Allah menyiapkannya agar manusia ini selamat semuanya. Ya kan? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, supaya seluruh manusia tadi itu mendapatkan rahmat Allah dan juga keselamatan di hari akhir. Nggak ada lagi orang masuk neraka, itu makna ayat tadi itu kan. Tetapi kalau ini tidak terpenuhi, ya otomatis Allah tidak akan memberikan rahmat, apalagi keselamatan di hari akhir. Dan ini syarat mutlak, harus mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadisnya itu Rasul katakan man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddu. Kata Rasul, barang siapa yang melakukan amal tanpa ada contohnya dari kami, fahuwa raddu, maka amal itu tertolak. Maka yang disebut fal ya'mal amalan sholihan, itu harus utuh dia memahaminya. Tetapi kita, Islam sampai kepada kita itu dengan makna perspektif barat yang sekuleristik. Jadi Islam itu sampai kepada kita itu, ya kita memahami Islam itu ya perspektif barat yang sekuleristik. Ya kan? Ajaran-ajaran Islam itu direduksi dan juga didistorsi. Sehingga apa yang kita pahami Islam itu hanya sebatas ritual kan? Aqwaid dan juga ibadah, akidah ibadah. Akidahnya nggak clear, ibadahnya nggak clear. Kenapa? Karena semuanya kabur. Ya kan? Kita memahami Islam itu dengan makna yang dikaburkan. Bahaya tidak itu? Bahaya. Bahaya buat keselamatan kita. Ya kan? Kita saja belum tentu selamat, bagaimana mau menyelamatkan keluarga kita? Benar tidak? Jadi kalau kita nggak mau bersungguh-sungguh thalabul ilmi, mencari ajaran Islam yang betul-betul terang benderang, ya kita akan terus seperti dalam kegelapan, meraba-raba. Gitu kan? Mungkin dalam perkara ibadah mungkin tidak diragukan lagi kan? Kita semuanya mencontoh Rasul. Tapi dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ya kan, yang menjadi urgensi bagi umat Islam itu apa? Tentang hablum minan nas. Harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara hablum minan nas, hubungan antara manusia kepada manusia lainnya, yang itu didistorsi dan juga direduksi hari ini. Yang kita pahami hablum minan nas itu hanya berbuat baik, padahal Al-Quran itu mendominasi ketika berbicara hablum minan nas. Iya kan? Kita kemarin sudah bahas bagaimana sistem hablum minan nas, sistem politik, sistem pemerintahan, bagaimana berbicara tentang sistem perekonomian, bagaimana berbicara tentang sistem sosial budaya, bagaimana berbicara tentang pidana, sistem pendidikan, sistem politik luar negeri, dalam negeri dan seterusnya. Itu masuk dalam hablum minan nas. Ya kan? Lalu kemudian yang hablum minan nas tadi itu, sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem pendidikan pidana, hari ini kita mencontoh siapa? Kita mencontoh siapa hari ini? Mencontoh Rasul atau nyontoh Plato? Nyontoh Plato, Aristoteles, nyontoh Montesquieu. Coba kita bayangkan, iya kan? Hari ini kita ini menjalani Islam dalam perkara hablum minan nas, dalam perkara muamalah, itu justru bukan mencontoh Rasul. Padahal Allah telah menegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya kan? Kata Allah, kalau kalian itu benar-benar cinta kepadaku, harus ada buktinya. Jadi mencintai Allah dan Rasul harus satu paket. Nggak bisa kita pilih. Cinta Allah saja, kemudian Rasul nggak kita cintai. Atau kita cinta Rasul saja, tapi Allah nggak kita cintai. Tertolak cintanya. Gitu ya? Jadi mencintai Allah dan Rasul harus satu paket. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara totalitas itu sudah cukup membuktikan cinta kita kepada Allah. Maka ayat tadi menjelaskan fattabi'uni. Maka membuktikan cinta kepada Allah wajib mengikuti Rasul. Fattabi'uni bimakna itiba'ur Rasul, itiba'u as-sunnah. Harus mencontoh Rasul. Lalu
mencontoh Rasul dalam perkara apa? Di surat Al-Hasyr ayat ke-7 Allah sudah jelaskan, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa saja yang dibawa Rasul kepadamu, fakhuzuhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang enggak ada contohnya dariku, fantahu, buang, kata Rasul. Tapi justru hari ini ayat ini dalam realitas kehidupan terbalik. Yang dibawa Rasul dicampakkan, yang enggak dibawa Rasul, benar tidak? Iya kan? Lalu kita minta syafaat. Syafaatnya siapa? Minta surga sopo. Ya kan? Bayangkan di dalam surat Al-Hujarat, ya, kalau kita pahami di ayat ke-12 itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seruannya itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah kamu meninggikan suaramu. Meninggikan suaramu, ya, lebih dari suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini kalau kita pahami secara tekstual ini enggak ketemu maknanya. Ya kan? Jangan meninggikan suaramu daripada suara Nabi, sementara kita nggak ketemu Nabi. Lalu bagaimana cara memahaminya? Maka harus merujuk kepada ulama. Buka tafsirnya para ulama, maka kita akan menemukan. Maka dalam menjelaskan ayat surah Al-Hujarat ayat ke-12 tadi, Al-Alamah Dr. Said Hussein Affani di dalam kitabnya Solahu Al-Ummah fi Uluwi Al-Himmah, beliau menjelaskan larangan meninggikan suara itu bukan persoalan bunyi. Ya kan? Suara kita keras itu bukan begitu. Ini bukan hanya persoalan bunyian yang dimaksud larangan meninggikan suara, tapi tidak, ya. Jadi yang dimaksud meninggikan suaranya tadi itu, ya, kata Al-Alamah Dr. Said Hussein Affani tadi itu, yang dimaksud meninggikan suara itu apa? Menyamakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan pandangan manusia. Seperti apa? Kalau kita bicara hablum minan nas itu hadis Nabi, ya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu dia samakan dengan perkataan pandangan manusia hari ini. Seperti perkataan Plato, pandangan Plato, Aristoteles, Montesquieu, ya, dan juga para filosof. Berarti kalau dia mengambil itu, maka dia termasuk di dalam kena ayat surat Al-Hujarat ayat ke-12. Ancamannya itu apa? Di surat di surah Al-Hujarat ayat ke-12, orang yang meninggikan tadi itu, wa ma atakumur rasul fakhuzu, itu justru dibuangnya. Wa manahakum anhu fantahu, yang dilarang justru diambil, berarti dia telah meninggikan suaranya daripada suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ancamannya orang yang meninggikan tadi itu apa? Antahbata a'malukum wa antum la tas'urun. Jangan sampai kalian melakukan itu. Kalau kalian melakukan itu, bisa menghapus seluruh amalan-amalan kalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena hari ini mengkajinya itu hanya dipenggal, dipilih-pilih ayat-ayat yang gampang. Dan itu terus-menerus yang diulang-ulang dari kita kecil sampai hari ini. Maka tidak menemukan, ya kan, bahwa Rasul itu diutus itu untuk dua hal. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyirau wa nazir. Surat Saba ayat ke-28 itu nyaris jarang disampaikan. Yang disampaikan apa? Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang dikatakan rahmatan lil alamin itu seperti apa? Kan nggak clear juga, kan? Nah, itu hanya sekedar lisan saja. Islam agama rahmatan lil alamin. Padahal dia nggak tahu. Dia nggak pernah melihat dan nggak pernah merasakan rahmat Allah itu seperti apa dalam kehidupan.
Jadi orang ngomong tapi nggak paham fakta, itulah hari ini. Ya kan? Tak tahu makna. Jadi surat Al-Hujurat ayat ke-12 itu memberikan ancaman kepada manusia kalau dia tidak mau menuruti seruan Allah tadi itu. Jangan kalian lakukan itu, nanti terhapus semua amalan-amalan kalian. Dalam perkara sholat kita lakukan mencontoh Nabi, tapi dalam perkara muamalah kita tidak mencontoh Nabi, maka terkena ancaman Allah tadi itu, maka bisa terhapus semua amal-amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, amalan haji, umroh, itu semua bisa terhapus. Kalau semua terhapus, bagaimana nasib kita di akhirat? Nah ini dia, ya kan? Jadi kalau kita dalami, mengkaji ayat Allah ini, maka bertambah iman. Nah itu ya. Jika disebut namaku maka bergetar, kata Allah. Jika dibacakan ayat-ayatku maka bertambah iman. Kalau dibaca ayat itu dia akan bertambah imannya. Kenapa? Muncul rasa takutnya. Al-khawfu minadz jalir. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kalau dia dipahamkan, ini dikaji secara matang dan mendalam, maka muncullah rasa takut, kemudian dia memiliki visi. Visi apa? Kemarin yang sudah kita bahas tadi kan? Visi umat Islam itu tentang peradaban Islam. Peradaban yang mulia adalah peradaban Islam yang akan menebar rahmat. Coba. Kalau kita bilang mahabbah, cinta kita kepada Nabi, kita kira-kira sebanding nggak balasan cinta kita kepada Nabi hari ini? Hah? Bagaimana perjuangan Nabi untuk kita? Ya, Rasul itu kenapa ikut perang Badar? Dalam riwayat dijelaskan di banyak kitab ulama itu, semasa hidup Rasul itu berapa kali perang? Hah? Puluhan kali kan? Rasul itu perang. Kenapa Rasul berperang? Supaya Islam ini tegak, supaya sampai kepada kita, supaya kita ini selamat. Ya kan? Bayangin, Rasul itu mengorbankan apa saja. Hartanya itu sampai habis. Dia korbankan untuk dakwah Islam, supaya tegak Islam ini, supaya umatnya selamat. Lalu apa balasan kita hari ini? Ya kan? Sampai mengeluarkan darah Rasulullah, dihina, dicaci, dilempari kotoran. Perjuangan baginda Rasulullah itu begitu. Sampailah Islam kepada kita hari ini. Iya kan? Tapi kita tidak benar-benar bersyukur. Bayangkan. Coba kita renungi. Ya kan? Kita muhasabah itu apa yang kita lakukan hari ini? Tidak berbalas rasa syukur tadi itu kan. Jadi aneh kalau melihat umat Islam ini tidak sungguh-sungguh thalabul ilmi. Tidak sungguh-sungguh berjuang untuk kemuliaan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan pernah tercapai kalau umat Islam ini nggak paham dia tentang rahmatan lil alamin. Itulah peradaban Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Rasul itu memperjuangkan peradaban Islam yang kita kenal dengan daulah Islam, supaya semua Al-Quran itu bisa diterapkan dan bisa diamalkan. Dengan itulah kita ini bahagia, kita ini selamat. Kalau syarat itu nggak terpenuhi, ya kita tidak akan pernah bahagia dan kita tidak akan pernah selamat. Ya kan? Nah ini maka sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Nah, itu ya, kita review sejenak. Lalu bagaimana caranya supaya kita memiliki visi tadi itu? Maka caranya harus menjadi muslim, masuk ke dalam level 3. Ya kan? Level 1, level 2, level 3. Level 3 ini adalah pemikiran yang paling tinggi, nggak ada lagi di atasnya. Inilah yang harus segera dicapai oleh setiap umat Islam, ya. Jadi kita harus memulai dengan membangun pondasi yang kuat. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang memiliki level yang tinggi, syaratnya itu harus membangun pondasi yang kuat. Bukan pondasi rumah, tapi pondasi Islam. Apa itu pondasi Islam?
Akidah. Itulah pondasi, ya, harus dibangun sehingga di atasnya dapat didirikan bangunan yang besar lagi kokoh, gitu ya. Jadi kalau kita bicara pondasi itu, namanya materi pondasi Islam itu yang akan kita bahas. Harus memiliki kekuatan visi. Ya, ini yang akan kita bahas. Pastikan kita terus hadir, jangan sampai sekali tak hadir. Kemudian yang kedua adalah akidah Islamiyah sebagai pondasi kebangkitan umat. Kemudian yang ketiga, teori berpikir tingkat 1, teori berpikir tingkat 2, teori berpikir tingkat 3. Ini kita bicara level 1, level 2, level 3. Ya. Kemudian bagaimana memecahkan akidah 1, akidah 2 dan 3, dan ke-8 tujuan hidup manusia, ke-9 makna qada qadar, ke-10 makna hidayah dan dolalah, ke-11 makna tawakal dalam Islam, ke-12 makna rizki dalam Islam, makna ajal dalam Islam, yang keempat kedudukan doa di dalam Islam. Ini harus dimiliki oleh umat Islam kalau kita mau bicara tentang kebangkitan Islam, gitu ya. Baik, kita akan membahas pertama, yaitu akidah sebagai landasan kebangkitan, akidah sebagai landasan kebangkitan umat, kebangkitan manusia. Ya, ini akan kita bahas. Ya. Akidah landasan kebangkitan. Kalau kita misalnya bicara membahas akidah, kan masih ada yang bertanya ini. Kenapa kita harus bahas akidah lagi, Ustaz? Bukannya kita ini sudah berislam? Kan kita ini sudah sholat. Apakah tidak cukup itu membuktikan kalau akidah kita sudah benar? Benar tidak? Kemudian yang kedua, bukannya kami ini sudah haji? Kan sudah cukup. Itu membuktikan kalau kita ini Islam, benar gak? Ya kan? Jadi akidah Islam itu hanya dipahami hanya sebatas sholat, haji, saum, zakat. Akidah yang benar pasti akan menyatukan umat Islam. Ya kan? Akidah yang benar dia akan menyampingkan perbedaan furu'. Persaudaraan lebih dia utamakan, tapi itu tidak kita rasakan. Ya kan? Kalau akidah umat Islam benar, maka sudah bangkit, sudah memimpin dunia. Ini faktanya, kenapa tidak bangkit? Tidak memimpin dunia. Inilah persoalan akidah. Ya kan? Tak mampu menopang bangunan di atasnya. Kalau kita bicara analogi sebuah peradaban yang kokoh, kita analogikan seperti bangunan rumah, gedung. Kalau untuk membangun gedung yang tinggi, pencangkar langit, apa yang didahulukan bangunannya? Pondasi. Bisa nggak ngasal bangun pondasi? Hah? Ya runtuh semua gedung itu kan? Gedung-gedung yang tinggi di Pekanbaru ini, tentu dia pondasinya harus kuat. Dia ukur. Kalau dia ingin mendirikan bangunan di atasnya 20 lantai, 30 lantai, dia ukur kekuatan, dia sesuaikan dengan kekuatan pondasi. Jadi kalau kita berbicara Islam supaya mampu menopang syariat yang begitu banyak tadi, ya kan? Syariat yang terbagi 3 tadi, hablum minallah, hablum binafsi, dan juga hablum minannas. Maka dia dibutuhkan pondasi yang kuat. Begitulah dulu pas dakwah Rasulullah pertama di Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah. Itu apa yang didakwahkan? Apa yang diajarkan kepada para sahabat? Itu menghujamkan pondasi akidah kepada para sahabat. Maka kita lihatlah keimanan para sahabat tadi itu. Ya kan? Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat. Kita pilih sahabat yang dulunya hina, budak. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Betul tidak? Seperti apa Bilal bin Rabah? Dulu itu seorang budak hina, nista, hitam legam.
Tetapi kita mendapatkan khobar dari kitab-kitabnya para ulama, dijelaskan dalam hadis itu, Bilal bin Rabah sudah terdengar sendalnya di sorga waktu Rasulullah dimirajkan. Iya kan? Bayangin. Tetapi apa yang dipahami, yang disampaikan kepada umat tentang Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah masuk sorga? Apa yang dijelaskan? Karena amalan sholat 2 rakaat syukur wudu. Betul? Kemudian Bilal bin Rabah masuk sorga. Kan itu kan? Akhirnya kita mengikuti penjelasan dari para ustadz-ustadz yang banyak. Sholat syukur wudu 2 rakaat. Pernah nggak menjelaskan tentang akidah Bilal bin Rabah tadi itu? Bagaimana ujian yang dialami oleh Bilal bin Rabah? Mampu nggak kira-kira kalau ujian itu sampai kepada kita, apakah kita hari ini masih berislam? Itu nggak pernah disampaikan, iya kan? Bagaimana diuji sedemikian rupa Bilal bin Rabah tadi itu, ya, dijemur, diterik matahari dengan telanjang dada, nggak dipakein alas. Terik matahari padang pasir tak sama dengan Indonesia, tak sama. Bukan hanya dijemur saja, tapi dicambuk sampai ngelupas kulitnya. Kemudian ditimpa batu yang sangat besar, batu yang sudah dijemur, batu yang sangat panas. Agar apa? Agar Bilal bin Rabah meninggalkan agama Muhammad. Begitu waktu itu. Tapi tidak. Apa yang beliau katakan? Ahad. Itu akidah. Nggak akan dia tinggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya Bilal bin Rabah itu mulia. Nah, itu ini kita bicara akidah. Jadi kalau akidahnya itu sudah kokoh, dia menghujam, tidak ada yang dia takuti lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita capai. Kita nggak takut persoalan rizki, kita nggak takut persoalan ajal. Tadi kan akan kita bahas nanti itu kan. Nggak takut lagi. Kenapa hari ini kita ini melalaikan perintah-perintah Allah? Karena khawatirnya berlebihan. Ya kan, kita tak ngaji, kita tak dakwah. Kenapa itu kita tinggalkan? Karena kita fokus dulu memperbaiki ekonomi keluarga, betul? Nantilah Ustadz kalau sudah mapan ekonomi baru saya ikut ngaji. Nantilah Ustadz kalau ekonomi sudah saya mapan baru ikut dakwah, benar nggak? Ini dulu perkara yang paling penting Ustadz. Itu kan? Itu namanya sekuler tadi. Sekuleristik tadi itu ya begitu. Ya, dengan amalan-amalan yang dia lakukan harian tadi itu seolah-olah dia sudah merasa sudah selamat. Inilah kenapa kita harus membahas akidah lagi. Nah, itu. Supaya kita ini tidak ada yang menarik lagi di dunia ini kecuali apa? Kecuali tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang ditawarkan Allah itu yang paling menarik. Nggak menarik lagi tawaran manusia. Apalagi tawaran itu memalingkan kita dari jalan kebenaran, thoriqul haq, dari jalan yang lurus, thoriqul mustaqim. Nah, ya. Inilah harus kita bahas akidah. Bagaimana kita bisa memiliki akidah seperti akidahnya para sahabat. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Bisa tidak kita capai? Bisa. Asal kita mau mengkaji dengan sungguh-sungguh. Ya. Mengapa kita harus membahas akidah lagi? Ini fakta. Umat Islam banyak belum memahami makna akidah yang sesungguhnya. Banyak yang Islamnya karena warisan, Islam KTP atau Islam kebetulan, benar nggak? Kita ini Islam beneran atau Islam kebetulan? Masih kebetulan. Kebetulan orang tua kita Islam, maka kita Islam. Kenapa kita sholat? Karena orang tua kita sholat. Kalau orang tua kita nggak sholat dulu, ya nggak sholat. Benar nggak? Itu. Harusnya kita ini bersyukur. Nggak repot-repot lagi kita bersyahadat. Coba lihat di sekeliling kita, teman kita, tetangga kita, ya kan? Yang hari ini mereka itu belum mampu bersyahadat.
Sementara kita ini sudah muslim, ya kan? Kalau misalnya kita terlahir bukan dari orang tua yang Islam, muslim, kira-kira hari ini kita ini sudah Islam belum? Ada yang menjamin? Belum lah. Buktinya teman kita yang seumuran kita masih juga yang belum muslim lah. Apa bedanya kita dengan dia? Nah itu. Jadi syukur la in syakartum itu hanya sebatas di lisan. Itu ya. Banyak yang belum memahami kebenaran Islam. Kemudian banyak yang mudah dimurtadkan. Banyak yang belum memahami tentang kebenaran Islam. Ini dia, ya. Kemudian banyak sekali mudah dimurtadkan. Banyak sekali saudara-saudara kita ini murtad. Kemarin kita bahas, ya, tentang dosa investasi, ya kan? Kalau datang kemarin tuh waktu daurah, betapa banyaknya dosa yang menimpa kita itu, ya. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak perlu kita repot-repot buat dosa. Cukup antum zikir aja di masjid, cukup sholat di masjid, antum naik haji, umroh, infak, sodako, cukup sudah dapat aliran dosa. Nggak usah khawatir, dibagi rata dosa tadi. Ya. Cukup jadi katanya anak soleh. Iya kan? Dosa investasi itu kan, yang dosa yang ketiga itu kan dosa yang berdiam diri kan. Ya udah kita diam aja zikir di masjid. Tak usah khawatir, tetap dikasih dosa. Mau dialiri dosa? Ya, baca Al-Quran di masjid, nggak apa-apa. Hafal Al-Quran ya, tenang. Nanti dibagi dosa. Diam saja, nggak apa-apa. Ya. Nah, kenapa? Karena mudah dimurtadkan ini karena persoalan akidah. Ini adalah persoalan akidah. Semua ya. Banyak yang memahami semua agama itu benar. Ya kan? Kan ini sering kita dengar kan? Bahkan dari para pejabat rezim hari ini mengatakan semua agama benar. Bahkan yang mengatakan siapa? Tak tanggung-tanggung, menteri agama. Kalau dia tidak tobat, itu na'udzubillah semua, na'udzubillah. Kalau semua agama benar, kan itu harus koma, nggak titik kan? Semua agama itu benar karena memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus dijelaskan, ketika agama Islam itu diturunkan, maka semua agama itu di dunia ini dinasakh. Nggak boleh diikuti lagi. Nah, itu baru benar. Tapi yang dikatakan semua agama benar, maka kita nggak boleh mengklaim kalau agama kita ini yang paling benar. Jadi antum nggak boleh ngomong kalau Islam itu agama yang paling benar. Bayangin. Ini deh. Ya kan? Bayangin, na'udzubillah semua, na'udzubillah. Gitu ya. Nah itu mengapa kita perlu membahas akidah lagi. Umat Islam itu mengalami kemunduran. Mundur di semua lini, di semua aspek kehidupan. Umat Islam ini mengalami kemunduran. Umat Islam mudah dijajah, terpuruk, ya kan, tertindas seperti buih di lautan. Berapa jumlah umat Islam di dunia? Di Indonesia ini berapa? Berapa persen? Dominasi kan? Mayoritas kan? Itulah yang bangga-bangga. Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia. Ya kan? Tapi dalam perkara muamalah justru dia nggak menggunakan muamalahnya Nabi. Harusnya malu ngomong begitu. Nah, itu. Ya kan? Ini orang tak tahu malu itu begitu karena tak paham dia, akhirnya asal jeplak dia ngomong. Seperti buih di lautan. 1,7 miliar lebih umat Islam di dunia ini. Tapi tak berdaya. Sudah disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya itu kurang lebih 14 abad yang lalu terkait dengan seperti buih di lautan, ya kan? Umat Islam nanti di akhir zaman itu seperti makanan yang terhidang di meja makan, siap disantap oleh siapa saja. Lalu sahabat bertanya, apakah jumlah
kami waktu itu sedikit ya Rasulullah. Tidak, jumlah kalian itu banyak. Hadis ini terrealisasi hari ini. Kenapa? Karena meninggalkan Islam. Ya kan? Kalau umat Islam tetap kepada ajaran Islam, tetap pada syariat Islam, maka dia tetap saja berada di dalam firman Allah. Kuntum khairu ummah. Dia tetap akan menjadi umat terbaik. Karena itu ditinggalkan, sama seperti kita akan kembali seperti masa jahiliyah dulu. Kembali ke dalam kegelapan zulumat. Gitu. Gelap, gulita. Ya kan? Tak tentu arah hari ini kita ini bagaimana beramal, diterima atau tidak, ya kan? Sempurna atau tidak. Ya. Umat Islam menderita penyakit wahan karena menderita penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan juga takut mati. Dulu ya, dalam generasi emas Islam dulu, itu semua orang mendambakan kematian. Kenapa? Merindukan kematian yang mulia supaya bertemu dengan Rabb-nya, supaya bertemu dengan baginda Rasulullah dan juga para sahabat. Tapi kalau hari ini, ya kan? Kalau ditanya ada yang siap mati? Ada siap? Tak ada yang siap. Tak ada yang siap. Bahkan dai yang ceramah itu maju, jamaahnya banyak meludak, tanya siap mati enggak? Enggak. Iya kan? Ada something ini. Nah, ulamanya aja takut mati, bagaimana orang? Umatnya. Gitu. Kenapa itu tidak didambakan? Gitu kan? Takut karena ngerasa masih banyak maksiat. Ngerasa apa? Banyak ajaran syariat-syariat yang belum diamalkan. Apalagi tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan. Ini membuat Islam itu terpuruk itu karena penyakit al-wahan. Cinta dunia. Ketika kita dihadapkan dalam dua persoalan, kewajiban, mana yang kita dahulukan? Ya kan? Menjalankan perintah Allah atau dalam perkara-perkara yang lain. Thalabul ilmi ini perintah siapa? Hah? Bukan perintah yang ngajak antum ngaji ke sini, tidak. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika diseru dia bahagia kan? Ya ayyuhallazina amanu. Orang yang beriman ketika dia membaca ayat itu, diperdengarkan ayat itu, dia bahagia. Berkaca-kaca, saking bahagia gembiranya. Kenapa? Panggilan mulia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan kita, memanggil dengan kalimat yang mulia, ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Harusnya kita ini bahagia. Ya Allah, Engkau memanggil dengan kalimat yang sangat indah. Ini kalau kita bicara balaghah. Indah ya Allah. Nah gitu. Tapi justru hari ini ngaku beriman tapi seruan ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Qur'an nggak pernah dia respon. Dia abaikan. Bodoh amat. Gitu kan? Ya. Karena cinta dunia. Kalah semua dengan aktivitas dunia. Ya kan? Jadi aktivitas akhirat itu ya tadi itu tertinggal. Takut nggak kebagian di dunia. Dunia sudah dijamin nggak oleh Allah? Hah? Dunia ini kita dijamin nggak? Hidup kita dijamin nggak oleh Allah? Dijamin. Begitu ditiupkan ruh itu semuanya dijamin oleh Allah. Rizki kita, hidup kita umur berapa itu semua sudah dijamin. Ya kan? Berarti selama kita masih hidup, rizki kita tidak akan habis. Allah jamin rizki tadi itu, tetapi kita khawatir. Tapi perkara akhirat yang nggak dijamin, justru kita tak khawatir. Benar tidak? Kebalik. Dia mengkhawatirkan sesuatu yang dijamin oleh Allah, dia tidak khawatir terhadap sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah. Iya kan? Surga itu dijamin nggak oleh Allah? Tidak. Pernah nggak kita khawatir? Enggak. Iya kan? Itu Allah Maha tahu. Gitu kan?
Kalau saya sibuk hari ini bekerja, itu Allah Maha tahu. Allah maklum. Bayangin. Benar nggak? Allah akan maklumi dengan kesibukan kita. Ya Allah. Ini jahilnya umat Islam itu, kalau dia nggak memahami Islam itu begitu dia. Dipaksa Allah memahami kita. Jadi kita memaksa Allah, ya Allah tolonglah ngerti. Saya ini sibuk ya Allah. Tak usahlah suruh thalabul ilmi, tak usah suruh dakwah. Saya ini hidup masih susah ini. Tolonglah ngerti sih. Gitu kira-kira maknanya gitu kan. Jadi Allah dipaksa untuk ngerti kita. Ya Allah ya Rabb, gitu ya. Maka dalam kondisi semua itu umat Islam itu perlu dibangkitkan. Kalau kita ingin membangkitkan orang lain, maka terlebih dahulu kita ini harus bangkit. Lalu bangkitnya dengan apa? Apakah bangkitnya dengan ekonomi? Kan banyak kita dengar ini kajian-kajian. Kita bangun ekonomi umat supaya umat ini bangkit. Benarkah bangkit itu dari ekonomi? Tidak. Kita bangkit dengan sedekah. Asal kita banyak umat ini sedekah, maka bangkit. Bisakah bangkit dengan sedekah? Tidak. Atau bangkit dengan sholat. Kalau umat Islam ini semua sholat, lalu umat ini bangkit. Benarkah bisa bangkit? Ya? Bangun pondok bangun pondok pesantren, bangun pondok tahfiz. Apakah bisa bangkit? Dengan itu bisa bangkit? Ya kan? Dengan menjaga hati, jangan kau nodai gitu misalnya. Apakah bisa bangkit? Ini harus clear kita pahami. Lalu bagaimana cara membangkitkan umat tadi itu? Ya kan? Maka harus tahu, seorang guru harus tahu. Dia merasakan dulu kebangkitan atas dirinya. Ketika dia merasakan itu, ya kan, dengan metode kebangkitan itu, maka dia akan mudah membangkitkan orang lain. Gitu. Nah, berarti ini perkara yang paling penting. Ini kita bicara kebangkitan diri kita. Gitu. Ya. Ini kita simak surat Ali Imran ayat ke-110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ini berbicara tentang Rasulullah dan juga umat-umatnya. Umat terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus jelas aktivitasnya menjadi umat terbaik itu apa? Dia ada syarat 3 ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan seluruh kewajiban. Itu namanya ma'ruf. Nah itu. Ya. Wa tanhauna 'anil munkar, meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di sebelum fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Kemudian wa tu'minuna billah, dan dia juga beriman kepada Allah. Gitu kan? Jangan kita ini misalnya gini ya. Kita nge-share tulisan dakwah misalnya. Dia share ya, tapi dia nggak ngamalkan. Ya, misalnya ngajak orang ngaji. Ayo ke majelis ilmu, ikut kajian malam Senin bersama Uwais Al-Jadid Abu Nazmi. Dia ngajak tapi dia nggak ikut. Saya ngambil pahala ngajaknya aja, Ustaz. Bisa begitu? Tidak bisa. Berarti dia belum bangkit. Ya. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh tadi untuk memahami Islam, maka dia tidak bangkit. Sekalipun dia ngaji itu mau berapa kitab itu, maka dia belum masuk dalam kategori kebangkitan tadi, belum. Gitu. Ya kan? Ini kalau kita bicara kebangkitan, ya harus clear ini.
Nah, itu seperti apa orang yang sudah bangkit tadi itu. Ini dia. Dia akan menjadi kuntum khairu ummah, akan menjadi umat yang terbaik. Maka umat terbaik tadi itu aktivitasnya itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang agar menjalankan perintah-perintah Allah, wa tanhauna 'anil munkar, untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Wa tu'minuna billah, kemudian mereka ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua aktivitas ini dia harus laksanakan terlebih dahulu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia lakukan dulu, baru dia menyeru kepada orang lain. Nah itu ya. Kalau enggak, berarti dia enggak masuk dalam ayat ini. Kemudian mengapa hal itu terjadi? Tadi sudah dikatakan kuntum khairu ummah, ya kan? Kemudian kan realitasnya ketika kita baca Al-Qur'an, tadi surah Ali Imran ayat 110, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kan bingung kita baca itu kan? Kalau yang betul-betul mau mentadaburi, mau memahami. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan. Tapi kita realitasnya dalam kehidupan justru kita terpuruk. Kan bingung kita baca tadi. Baca ayat itu bingung, realitasnya tak ada. Lalu mau kita katakan, ini kayaknya ayatnya nggak relevan ini. Kayaknya ayatnya nggak benar ini. Hah? Mungkin ini dulu, bukan untuk sekarang, benar nggak? Jadi hari ini banyak orang mendistorsi ayat-ayat Al-Quran itu. Katanya nggak relevan dengan kehidupan hari ini. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Ya. Padahal Allah telah berfirman tadi itu. Nah ini. Coba kita perhatikan ayat ini. Ya. Ini surat Al-A'raf ayat ke-179. Ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kita manusia bukan? Manusia, berarti kita bisa masuk ke dalam ayat ini, ya kan? Karena bisa menjadi isi neraka. Karena isinya itu banyak dari jin dan juga manusia. Kenapa manusia ini kok menjadi penghuni neraka jahanam itu kenapa? Ternyata Allah katakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya kan? Ternyata apa? Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami, ya kan? Memahami apa? Ayat-ayat Allah. Bayangin, ya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kemudian mereka ini mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum azanul la yasma'una biha. Kemudian mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, seruan-seruan Allah, seruan-seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika kal an'am. Allah katakan kita dipersamakan. Jadi kalau nggak mau menggunakan tiga hal tadi itu, hati, telinga, ya kan, dan juga mata, maka disamakan oleh Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol. Bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini dia. Allah katakan lebih buruk daripada binatang ternak. Jadi Allah itu kalau menyanjung manusia yang betul-betul beriman itu, Masya Allah, tidak ada yang memiliki sanjungan lebih tinggi daripada Allah. Tetapi ketika Allah juga memberikan perumpamaan yang buruk kepada manusia, itu bahkan lebih buruk daripada makhluk ciptaan Allah, yaitu binatang. Ya kan? Jangan sampai kita ini masuk dalam surat
Al-A'raf ayat ke-179. Ya, disebut kita ini balhum adon. Ya. Nah, ini mereka masuk neraka itu apa? Yang pertama hati tidak untuk memahami, mata tidak untuk melihat, telinga tidak untuk mendengar. Mengapa? Ya. Ini gambar apa ini? Kan kita bicara binatang. Jadi ayat berikutnya mengatakan mereka itu seperti binatang. Nah, ini gambar apa? Ini menunjukkan apa? Baru itu apa? Binatang yang paling apa? Yang paling rakus. Bener nggak? Nggak pernah puas. Coba antum uji coba kalau nggak percaya. Nah, monyet itu dia dikasih makan banyak, udah penuh, ya. Kalau dikasih lagi ngambil nggak dia? Ngambil. Tangan kanannya sudah berisi, dikasih lagi ngambil nggak dia? Ngambil. Diisi tangan kiri, dikasih lagi ambil nggak? Ngambil. Pegang kaki kanan, kasih lagi ngambil nggak? Ngambil kaki kiri. Kalau dikasih lagi ngambil nggak? Ngambil. Udah dikasih semuanya, udah nggak ada, nggak muat dia, nggak juga boleh orang lain ngambil. Bener nggak? Ini menggambarkan. Itulah kondisi kenapa terpuruk umat Islam tadi itu. Masa mau kita disamakan oleh Allah begini? Na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Ini Allah loh, bukan saya yang mengatakan, saya hanya menyampaikan. Bayangin, gambar apa tuh? Nampak itu? Seram betul nih. Lalu apa hubungan antara tadi ya, binatang? Kenapa? Karena tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Sama dengan, nah ini yang Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-179. Karena tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, maka disamakan oleh Allah sama seperti kal an'am, seperti binatang. Bahkan balhum adul, bahkan lebih buruk. Nah itu. Ini kita lihat. Kita uji coba tentang manusia sejati dan manusia jadi-jadian. Kita ini sebenarnya manusia sejati atau manusia jadi-jadian? Kita uji ya. Nah ini. Kalau manusia sejati itu dipimpin oleh akal. Kalau manusia jadi-jadian dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh nafsu. Nah itu ya. Jadi kedua ini yang berbeda. Berbeda antara manusia sejati dengan manusia jadi-jadian. Kalau manusia sejati dia dipimpin oleh akal, sementara manusia jadi-jadian dipimpin oleh nafsu. Maka sama seperti kal'an tadi itu. Ya. Lalu bagaimana mengetahuinya? Kita uji coba ini ya. Ini manusia apakah ini dia orang desa dibawa, anggaplah dari kampung dibawa ke Pekanbaru, kemudian apa yang akan diperbuat di Pekanbaru? Nah, uji coba ya. Ketika dia melihat mobil mewah, apa yang muncul? Nafsunya muncul. Ini kita analisa, ini kategori manusia apa ini? Lihat mobil mewah langsung nafsunya muncul, kemudian dia tertarik, maka dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara untuk memperolehnya. Kemudian yang kedua, ketika melihat perhiasan yang indah, nafsunya yang muncul lebih dahulu. Dia tertarik, maka dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara untuk memperolehnya. Jadi ketika dia juga melihat rumah mewah, nafsunya muncul dan dia tertarik, maka dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara memperolehnya. Kemudian ketika dia lihat berbagai makanan yang lezat, nafsunya muncul, dia tertarik, maka dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara untuk memperolehnya. Dia melihat wanita cantik. Ini cantik enggak? Beda-beda, ini contoh saja ya. Ngelihat wanita cantik itu, nafsunya muncul. Dia tertarik, bagaimana dia menggunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara untuk memperolehnya. Nah itu. Manusia apa dia? Yang mana tadi itu? Dia bukan manusia, dia manusia jadi-jadian. Kenapa? Nafsunya yang dominasi. Ya kan? Dia ingin melihat kendaraan bagus, nafsunya muncul. Lalu dia berusaha keras untuk mendapatkan. Kira-kira
Peduli nggak dia jalannya itu benar atau salah, halal atau haram? Nggak peduli. Kan kita menyaksikan tuh bagaimana, ya kan, di kehidupan kita sehari kita menyaksikan itu. Mereka nggak peduli lagi, ya kan, mau riba lah, ya kan, yang penting mentereng, keluar mobil terbaru dia beli, ya kan, walaupun dengan riba. Itu nih nafsunya mau muncul. Rumah dia ambil riba, yang penting punya rumah, nggak peduli. Nah itu. Jadi orang yang nggak mikir tadi itu disebut karena apa? Nafsunya yang mendominasi. Maka Allah katakan kal an'am, gitu ya. Maka dia sama dengan binatang. Bedanya hanya satu, apa itu? Nah ini apa bedanya? Apa itu? Sama. Apa bedanya? Semua yang dilakukan untuk memenuhi hawa nafsunya, semua yang dilakukan untuk memenuhi hawa nafsunya, kan sama kan? Tak ada bedanya, Pak. Ini Allah kalau menggambarkan itu begitu, ya. Maka sekali lagi apa bedanya? Tak ada bedanya. Manusia lebih rendah daripada binatang jika manusia memenuhi dorongan nafsunya, kemudian didukung oleh akalnya. Itu tadi maksudnya ya. Bagaimana akibatnya? Nah ini dia. Gambar apa ini? Mobil ngangkut rumput. Di sebelahnya ada apa? Ada sapi. Perbedaannya kalau sapi dia makan itu gimana? Kalau udah kenyang dia berhenti atau enggak? Berhenti kan? Sapi itu kalau dia makan sudah kenyang dia berhenti, dia langsung dia pulang, kemudian dia tidur. Kalau ini manusia ini kenyang nggak dia? Ngangkat segerobak bunganya ini sampai mobilnya itu nggak bisa jalan. Hah? Kenyang nggak? Ini fakta ini loh ya. Tanah kita di Riau ini siapa pemiliknya? Berapa orang? Berapa gelintir orang yang memiliki tanah ini? RAPP, Indakiat, Surya Dumai, apalagi perusahaan-perusahaan perkebunan. Mereka puas nggak memiliki tanah yang itu? Perkebunan yang begitu luas itu puas nggak mereka? Enggak, tanah warga pun mau dicaplok. Pergilah ke daerah-daerah itu pasti ada sengketa antara perusahaan dengan kampung, orang kampung kan? Saya berapa bulan yang lalu pernah ngisi kajian itu di daerah Kampar Kiri, jauh ya, udah kampung paling ujung karena harus pakai ponton. Nah itu, dan dia cerita masyarakat sana itu kalau tanahnya itu bersengketa dengan perusahaan Arara Abadi, anak perusahaannya RAPP, entah Indakiat atau RAPP ya, RAPP. Bayangin, tanah warga, penduduk aslinya pun mau dirampas. Padahal sudah luasnya, bayangin, yang asli orang Riau nggak kebagian tanah, ya kan? Benar nggak? Antum tanah antum berapa luasnya tuh? Ada 100 hektar? Nggak ada. Padahal antum orang asli Riau kan? Riau. Kok nggak ada? Kan ini tanah antum, gitu kan? Antum hari ada berapa luas tanah? Di sini antum ada punya tanah? Nah itu. Bayangin, hidup di negeri sendiri tapi ngontrak tanahnya sudah diambil para penjajah. Dan penjajah itu disembah hari ini. Betul tidak? Ya kan? Sudah tanahnya itu kekayaan alam dikuasai, kemudian segelintir orang yang menikmati disembah. Yang segelintir orang ini melakukan kampanye kalau perusahaan ini baik, membantu masyarakat. Wah, itu masjid itu yang membangun perusahaan ini, betul nggak? Oh iya, perusahaan itu baik. Perusahaan tadi itu baik. Ya Allah ya Rabb. Itu tadi, ya kan? Karena nggak pernah mau membuka hatinya, nggak mau melihat matanya, nggak mau mendengar telinganya. Semuanya dirampas. Nah, ini
nggak pernah puas. Manusia itu kalau dipimpin oleh nafsunya dia nggak akan pernah puas. Jika sapi itu hanya perlu makan, sapi akan makan rumput secukupnya. Kalau udah kenyang sudah dia. Bagaimana dengan manusia? Dikasih seluruh hutan ini akan dia makan, semuanya akan dia makan. Seluruh gunung akan dia telan. Nah itulah manusia jadi-jadian. Nggak akan ada puas. Gitu ya. Misal dia ketika melihat wanita cantik, semua itu akan dia, bagaimana cara dia dapatkan, dia peroleh. Kalau seluruh wanita itu semua dirasakan sebuah nikmati, seluruh wanita dunia, puas enggak dia? Enggak. Larinya kemana? Ke binatang. Baruak tadi dikasih lipstick, ya kan? Nah itu. Benar enggak? Fakta enggak ini? Fakta kan? Ada orang yang berzina dengan binatang, benar enggak? Ini disebut manusia jadi-jadian. Ya Allah ya Rabb, ya. Enggak pernah puas. Kalau Pekanbaru ini dikasihkan, seluruh Riau ini dikasihkan ke perusahaan tadi itu, dikelola semua, puas enggak dia? Enggak, dia akan minta ke provinsi sebelah. Enggak akan pernah puas. Nah, itu ya. Ya, uji coba pertama gagal. Kita uji coba yang kedua. Ini tentang manusia tipe yang kedua. Manusia apakah ini? Dia orang dosa dibawa ke Pekanbaru. Apa yang akan dia perbuat? Melihat mobil mewah. Yang kedua ini nafsunya muncul. Dia tertarik. Bedanya apa? Namun dia hanya diam. Gitu ya. Kemudian dia melihat perhiasan yang indah, nafsunya muncul, dia tertarik, namun dia hanya diam. Lihat rumah mewah, dia juga nafsunya muncul, dia tertarik, namun dia hanya diam. Ya, melihat kenikmatan makanan yang lezat, dia juga begitu nafsunya muncul, dia tertarik, namun dia hanya diam. Melihat wanita yang cantik, nah, kan beda ya contoh yang tadi nggak pakai kerudung, yang ini pakai kerudung. Nah, itu. Melihat wanita yang cantik, nafsunya muncul, dia tertarik, namun dia hanya diam. Kenapa dia diam? Yang tadi itu bagaimana cara untuk mendapatkan. Yang kedua ini diam. Kenapa diam? Dia hanya duduk. Mengapa dia tidak berbuat apa-apa? Padahal keinginannya banyak. Sama yang pertama. Sama-sama punya keinginan yang banyak, sama-sama punya nafsu. Tetapi yang kedua ini, ya, dia apa? Kenapa dia diam? Nah, itu. Tidak akan pernah berbuat apa-apa. Yang kedua ini sebelum dia berpikir. Dia berpikir untuk apa? Pertanyaannya adalah apakah yang dia pikirkan? Nah, ini dia akan bahas. Apa yang dia pikirkan? Dia memikirkan apa tujuannya dia dari di desa dibawa ke Pekanbaru itu, apa tujuannya? Gitu ya. Ini sebelum kita membahas dalil, ya, kita uji coba dulu. Ya. Kemudian untuk apa harus berada di Pekanbaru? Apakah hanya untuk mencari mobil? Apakah hanya untuk mencari rumah? Apakah hanya untuk mencari makan? Apakah hanya untuk mencari perempuan? Saya tidak akan berbuat apapun sebelum pertanyaan ini dijawab. Nah, ya. Inilah dibilang teori berpikir. Nah, dia tidak akan berbuat apa-apa sebelum dia mampu menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa ya itu? Hakikat manusia yang sebenarnya. Inilah manusia sejati. Pertanyaan apa nanti kita ulas tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dia mampu menjawabnya, ya. Jadi manusia yang mengawali hidupnya dengan berpikir, dari mana saya hidup, untuk apa saya hidup, akan kemana setelah saya hidup. Jadi kenapa dia diam? Dia berpikir dulu. Yang tadi itu, untuk apa sebenarnya saya dibawa ke Pekanbaru? Kemudian di Pekanbaru ini ngapain? Nah gitu kan, sama. Manusia tadi itu mengawali hidupnya, dari mana kita hidup, lalu untuk apa kita hidup ini sebenarnya.
Kemudian setelah hidup di dunia ini kita kemana? Ini yang disebut dengan uqdatul kubro, min aina ila aina limaza. Itu ya. Dia sangat membutuhkan jawab itu. Dia tidak akan menjalani kehidupan kecuali sudah terjawab pertanyaan itu. Dia tidak akan melakukan apapun sebelum dia ini menemukan jawaban. Ini sama artinya kalau kita ini nggak tahu untuk apa kita hidup, ya kan? Kalau para ulama dulu mengatakan kalau bisa kita ini jangan balik dulu sebelum kita ini tahu untuk apa hidup. Saking paling urgennya itu kan, nah, itu ya. Maka jika dia memperoleh jawaban, dia akan bangkit, dia akan bersemangat, dia akan melihat dunia menjadi terang benderang. Nah ini ya. Jadi orang yang memiliki visi yang kemarin kita sudah bahas itu akan memiliki energi yang sangat dahsyat, mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat di atas rata-rata manusia. Nah, itu. Maka aktivitas dia itu juga di rata-rata manusia, di atas rata-rata manusia. Orang lain dia tidur, dia tidak. Dia berdakwah. Orang yang lain istirahat, dia ke majelis ilmu. Jadi beda ini, ya. Jadi orang yang mempunyai energi tadi itu dan dia ya yakin, gitu ya. Jadi jawaban itu sekaligus akan menjadi pengikat seluruh pemikirannya, seluruh perasaannya, seluruh perbuatan. Jadi jawaban tadi itu akan mengikat pemikirannya, mengikat seluruh perasaannya dan mengikat seluruh perbuatannya. Jawaban tadi itu, ya. Nah, itu. Maka jawaban itulah yang akan menjadi pengikat akidah bagi manusia. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini pertemuan pada malam hari ini sudah kita selesaikan materinya tentang akidah pertama. Kemudian insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya teori pembahasan tentang akidah 1, akidah 2 dan juga akidah 3, sampai betul-betul kita mencapai pemikiran di level yang paling tinggi, yaitu di level 3. Baik, seperti biasa sebelum kita tutup, kita supaya tak ada dusta di antara kita, ya, kita buka sesi diskusi. Silakan ditanyakan, kita diskusikan apa saja, ya. Lebih baik dalam persoalan yang kita bahas pada malam hari ini, itu ya. Silakan, tafadhol. Ini ada minumnya ini. Baik, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Kalau atau gimana, Ustaz Rizky? Kita tutup atau nanti sambil diskusi ringan atau gimana? Hah? Tutup dulu. Oh ya. Baik, kita sepakati. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan setiap langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke majelis ilmu, karena majelis ilmu itu adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian hati kita ini betul-betul ditautkan sehingga kita ini rindu yang amat sangat kepada majelis ilmu hingga akhir hayat kita, hingga dengan ilmu itu kita mampu memahami Islam dengan benar, terang benderang, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan setiap perintah dan juga larangannya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.